Kama rawa Ibnu Abi Hatim min hadithi Muhammad ibn Yazid ibn Khunais al-Maki an Wuhaib ibn al-Wird annahu qara'a wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna thumma yabki. Diriwayatkan dari seorang salaf terdahulu yang bernama Wuhaib ibn al-Wird. Dia seorang ulama salaf terdahulu. Beliau diriwayatkan pernah membaca ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 127 ini. Dia membaca, wahai ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Selesai mendirikan pondasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal soleh kami. Habis membaca ayat ini, Wuhaib ibnul Wird menangis. Ya, lihat para ulama-ulama terdahulu, mereka itu kalau membaca benar-benar bukan cuma sekedar ritual membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai bacaan-bacaan kosong yang tanpa diketahui maknanya, tapi mereka benar-benar tahu makna secara mendalam dari ayat tersebut, ya, sehingga membuat mereka terkadang bahkan sering mereka menangis ketika mendengar ayat-ayat tersebut. Contohnya Wuhaib ibnul Wird ini, dia menangis seraya mengatakan, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta mushfiq alla yataqabbala mink. Kata dia, wahai kekasih Allah. Kata Wuhaib ibnul Wird ini, wahai kekasih Khalilur Rahman. Yang dimaksud Khalilur Rahman siapa? Ibrahim. Dia ini memanggil-manggil Ibrahim, padahal Ibrahim yang nggak ada, tapi dia takjub dengan perbuatannya Ibrahim setelah membangun Ka'bah ini. Dia mengatakan, wahai kekasih Allah. Kau itu kekasihnya Allah gitu seakan-akan. Kau itu bukan manusia biasa. Bahkan kau itu bukan nabi biasa, bukan rasul biasa. Tapi kau itu rasul, nabi yang sekaligus rasul, yang sekaligus ulul azmi minar rusul, sekaligus kau itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Rasul yang disebut sebagai kekasih Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadha Ibrahim, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah dahulu menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi kalau ditanya predikat Khalilullah, kekasih Allah, cuman khusus buat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Bukan maknanya nabi-nabi yang lain gak dicintai Allah, enggak. Nabi-nabi yang lain juga kekasih Allah, tapi yang namanya cinta itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Dalam surah Al-Baqarah kata Allah, itulah rasul-rasul yang kami lebihkan mereka di atas sebagian yang lain. Artinya rasul sendiri bertingkat-tingkat. Dan kembali kepada tangisan Wuhaib ibnul Wird. Dia mengatakan, wahai kekasih Allah, kau itu kekasih Allah. Kemudian tarfa'u qawaima baitir Rahman. Yang kau lakukan itu adalah mendirikan rumah Allah, dan itu atas dasar perintah Allah. Yang kau lakukan itu bukan perbuatan bid'ah yang mengada-ngada. Bukan pula kau itu meninggikan rumah atau meninggikan bangunan yang nanti akan jadi tempat maksiat. Tidak. Kau mendirikan, membangun rumah Allah yang paling mulia, yaitu Ka'bah. Tapi meskipun demikian, kau masih saja takut amalanmu nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sekarang Anda pikir Nabi Ibrahim dengan keistimewaan-keistimewaannya. Lihat, saya urutkan ya, ini disebutkan oleh para ulama. Dia kekasih Allah. Ya, dia kekasih Allah. Dia mendirikan rumah Allah, bahkan rumah Allah yang paling mulia. Kemudian dia mendirikannya itu bukan ngarang-ngarang, tapi atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang membantu beliau juga seorang nabi, yaitu Ismail alaihi salam. Ya, Ismail alaihi salam.
ada keistimewaan seperti ini, seharusnya kira-kira amalannya diterima nggak? Diterima, ya. Beda kalau kita, siapa kita? Ya, nabi bukan, rasul bukan, ya. Kemungkinan besar nggak diterima itu lebih banyak daripada diterima. Cuman tetap kita berharap Allah Azza wa Jalla menerima amal soleh kita. Ya, bukan berarti kita pesimis, enggak. Ya, harus imbang antara khauf dan roja. Khawatir amal kita nggak diterima, cuman jangan kebablasan. Ya, harus ada berharap amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi juga jangan kepedean amal kita sudah diterima. Intinya harus imbang antara khauf dan roja. Nah, tapi meskipun demikian, ternyata Nabi Ibrahim masih saja berharap supaya amal solehnya diterima. Makanya ini yang membuat Wuhaib ibnul Wird menangis. Dia bercermin sama dirinya sendiri. Kalau Ibrahim saja amalannya yang sangat luar biasa seperti itu masih merengek-rengek minta kepada Allah, maka apalagi saya yang statusnya jauh di bawah Nabi Ibrahim. Nah, apalagi kita jauh di bawah Nabi Ibrahim, jauh di bawah Wuhaib ibnul Wird. Kita lebih pantas untuk merengek kepada Allah supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya.